Kan. Ini tambahan insight kah yang dibutuhkan? Atau emang menyatukan pemikiran yang mungkin batu di dalam tim? Kalau misalkan dari playernya udah bisa ngedraft, biasanya sepengalamanku aku bakal menengahi. Kalau playernya udah bisa ngedraft, Menengahi berarti. kecuali kalau emang ternyata playernya udah mempercayakan kepada coachnya. Oke. Baru tuh berarti coach punya hak dong untuk langsung mengambil keputusan, terutama dari segi drafting phase gitu. Baik. Tapi dari deretan hero yang sudah di ban terlihat ya masih ada sedikit kesamaan. Ada Hilda, ada Fanny. Yang selalu menjadi game ini. Ini dia salah satu hero yang sebenarnya favoritnya Ulfhetar loh Pak Bro. Tapi ini jatuhnya ngedinai sih dengan draft kayak gini, apalagi dengan pemilihannya di first pick ya BTK. Bener-bener kayak menutup kemungkinan kalau misalkan ya kita tahu hero power dari Apex 47 dan juga Alien yaitu adalah Hylos. Yap. Bentar itu dia. Marshall kita juga bertugas di sana. Wih, ini dia Pak Marshall. Nih, Pak Marshall mendengarkan perbincangan bahasa Turki. Nah, itu dia. Ngerti kali. Ngerti sih kali ya. Iya kan pakai bahasa Turki, yang satu pakai bahasa Inggris bener. Bisa Pak. Tenang aja. Joe tapi yang diamankan dari Ulfhenar. Sementara untuk kombonya masih banyak banget yang bisa dibawa kata Bruno. Untuk Sunshine lagi hero critical damage juga attack speed yang sangat-sangat tinggi semenjak ada Malefic dan sekarang ada Luoi juga dan Fredrin. Wow, Moba Zane langsung mengamankan Fredrinnya ketika memang Fredrin mendapatkan buff. Hybrid defense dan energy eruptionnya juga bertambah. Tapi apakah itu udah terlalu cepat Bang Bro untuk mengambil Fredrin yang kita tahu sendiri bahwa memang Fredrin bukan tipikal hero yang kayak auto ban di patch sekarang. Damage berbanding badan baru Pak, lumayan damage Pak. Kalau terus ya Joy sebenarnya fine selama lagi-lagi ya di sini TNC kemarin waktu di wildcard mainnya sih ganas banget, dia benar-benar muncul sebagai eksekutor, dia nggak pernah mau kelihatan Pak di fight atau tim-timnya digunakan oleh lawan-lawannya. Ya tapi dengan adanya Fredrin seperti ini, jatuhnya Joy juga bisa dipegangin balik sama Fredrin dengan energy eruption. Dan ini pun bisa menjadi satu hal yang akan membangkitkan kembali bagaimana kenangan lama kita bersama dengan Rosa. Rosa adalah salah satu user dari Lilia yang ganas banget Pak. Ya. Lu mau lawan berapa orang digasin sama dia, apalagi dengan hero-hero kayak begini, buset deh. Bisa kena ini. Dan kemarin ada Sugyo. Wah, itu dia. Ada Kagura yang diamankan. Sehingga itu menciptakan satu draft baru lagi nih ya bagi teman-teman dari Ulfhenar yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan, terutama untuk hero-hero yang bisa langsung menjangkau ke lini belakang. Tapi kalau sampai damagernya udah bisa dihajar-hajarin sama Joy ya, buset deh. Yang badan hanyalah tinggal badannya udah mau stop. Semua saingan di area gol benar-benar dihilangkan. Ini emang lebih ada kemungkinan nggak sih kalau misalkan mereka akan bergantung kepada Zia sebagai goal player atau ya, mereka membawakan draftnya kayak Fredrin, terus jatuhnya Luoi ini akan menjadi tim mematikan kalau emang Joy-nya dipegangin duluan atau Joy-nya ke spot duluan. Ya, kalau Joy-nya nggak kedeteksi dan ternyata Joy-nya sampai ke Luoi, wah Luoi yang repot. Nah itu dia. Kalau sampai Luoi-nya kena dan kita belum tahu lagi damager lain akan seperti apa yang dimiliki oleh pemain dari BTK. Buat penderita syaraf sedikit, sekarang udah nggak usah khawatir lagi. Ada suatu produk bagus banget dan saya sudah pakai dan saya sudah buktikan. Ya selain untuk syaraf sedikit, dia juga bisa untuk sakit pinggang, bisa untuk sakit punggung, bisa untuk nyeri leher. Apabila kita itu salah tidur, biasanya kan sebelum kita salah tidur kita nggak bisa mulai tidur. Sakit banget lehernya. Pernah nggak seperti itu? Dan produk ini itu sangat bagus dan wajib ada di setiap rumah. Saya pikir wajib ada. Kenapa enggak? Misalnya kita sakit gigi, tinggal diolesin aja, udah beres. Kita sakit kepala, tinggal diolesin sedikit, udah langsung masuk. Karena dia bentuknya gel, dia itu nggak lengket. Kalau balsem itu kalau kita olesin itu kan panas ya, tapi setelah itu dingin, bener nggak? Setelah diolesin itu panas, setelahnya itu dingin. Nah itu yang membuat kita nggak paling panas sesaat. Nah
Kalau Nah, kalau nahan badan juga jatuhnya kan karena ada Fredrin Hylos, dua-duanya badan banget. Jadi kayak kalaupun mau diadu ya, tim jangka panjangnya Ulf Hednar ini butuh lagi sih hero yang bisa nge-follow up Chow. Ini duanya udah harus damage nih, Mas. Ini kalau kagak damage ya pemain BTK ya. Penting Wah, Aurora kan. ya dia butuh banget untuk hero-hero disabler yang nantinya bakal menahan hero-hero yang bisa nabrak kayak Hylos atau bahkan Fredrin. Sekalipun nanti ternyata Fredrinnya di XP nih Pak Pulung ya, aku merasa ya tetap aja Aurora sangat dibutuhkan sekali semenjak kita melihat kalaupun ada Vexana ya, aku bukan merasa Vexana bukan pick yang apa ya bisa ngejawab juga bagaimana pemilihan dari Fredrin dan juga Hylos ya. Arlott, Fredrin, Combo, dan Granger ternyata yang dibawakan tipikal hero early game semua dari BTK. Mereka benar-benar ingin menunjukkan permainan galak early game ala NEST. Yap. Cuman yang gue lihat adalah kalau sampai nantinya kombinasi yang dimiliki oleh pemain dari Ulfhenar jauh lebih masuk ya, mereka ketinggalannya sulit loh Pak. Ini kalau sekali ketinggalan Aku lebih penasaran sama Flex. damage-nya gimana Mas? Blue menjawab juga untuk bagaimana hero lini depan yang begitu strong. Sekarang tinggal kita nantikan apakah kali ini Fredrin yang itu dia MOBA Zayn akan bermain dengan Fight Chicken nantinya. Arlott yang sudah lama nih kita tidak lihat combo klasik M5. Yap. Yang pada saat itu Fredrin dan Arlott benar-benar jadi populer banget, jadi perebutan banget. Dan kali ini muncul kembali ketika di gelaran M6 match kedua dari Swiss Stage ronde yang pertama. Yap, itu tadi ya. Dari Coach Osprey juga sudah memberikan petua-petuahnya terakhir sama dengan Coach Yanurikin dari BTK. Dan ini dia 10 hero yang akan saling bertemu. BTK dengan 2 Purify yang tentunya ingin menghindari the way of the dragon dari Apex 47. Early game advantage akan menjadi jawaban dari kedua tim ini. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn menyaksikan di match yang kedua siapa lagi yang akan masuk ke dalam bracket 1-0 dan siapakah yang akan menurun ke bracket 0-1. Wow, 0-1 sudah ada SRG yang nanti akan di random lagi. Ya, Bisa ketemu dengan siapapun. Dan kali ini dengan MOBA Zayn yang membawakan Fredrin kembali tentunya. Buat teman-teman juga jangan lupa kalau misalkan ada yang namanya M6 Pass nah, yang masih bisa kalian selesaikan juga. Dan ini dia emblemnya, Festival of Blood dan Emblem Fighter. Itu dia Pak Pulung yang baru aku mention. Aku mencoba ini di custom dan aku coba di rank games diimplementasikan. Sustainability-nya emang luar biasa. Tapi kalau ngomongin damage, nah itu damage-nya agak mendang-mending sih emang. agak mending. Agak mendang-mending. Cuman kalau kita mau hitung-hitungan dari keseluruhannya nih Pak, hero yang dimiliki oleh BTK mendang-mending semua dong ini damage-nya Mas. Benar, sebenarnya sih emang mendang-mending semua. Yang benar-benar pure damager di sini ya ada Joy dan juga ada Bruno sebenarnya. Karena sisanya hero-hero utility juga. Seperti yang kita lihat mungkin cuma Luwoi dari Hun yang nanti akan berperan sebagai damager dari Bloodthirst King. Apalagi dengan pemilihan Purify dan juga Level Ignition, berarti dia ingin memberikan burst damage ketimbang bermain dengan War Axe yang mungkin dipopulerkan juga oleh Super Face. Oke, coba deh damage-nya. Apa itu Bruno? Hey, masih pagi. Bruno macam apa ini? Bruno macam-macam Pak Bruno. Emang macam-macam sih kalau misalkan dari early game ya, critical damage-nya masih ada. Dan Ulfhenar 2 suara dari caster Indonesia. Oke, itu dia teman-teman prediksi dari kita. Prediksi kalian seperti apa? Boleh langsung nongol di kolom komen. Dan Apex 47 masih melihat dari kejauhan ada Shark yang berdekatan dengan dirinya. Oke. Turtle akan dimunculkan sesaat lagi dan langsung langsung dinyanyiin. Dan itu dia Frost Breeze-nya masuk sedikit lagi. Tapi barusan ada satu pada slash dan membuat momentumnya pun berubah menjadi milik dari Bloodthirsty King. Satu misplay yang tercipta dan ternyata Electrifying Beats yang sekarang hanya anti terhadap slow evac. Tentunya itu tidak akan bisa menghentikan bagaimana sisi power yang dimainkan oleh teman-teman dari BTK. Dan sekarang mulai diusir pelan-pelan karena Ulfhenar tidak ingin melakukan overextend. Tapi MOBA Zayn, even dia mendapatkan purple buff, dia masih belum mendapatkan level yang kelima Pak Pulung. Ya, Ini dia alasan kenapa tank jungle sudah mulai menghilang pelan-pelan dari peredaran. levelnya udah auto tertinggal dengan mobilitas yang sangat berbeda lagi. Tapi sekarang ada perpindahan tempat. Glorious Parway langsung dikeluarkan. Ada satu lagi
2 gol. Dengan pergerakan begitu indah tadi membuat ada satu efek beku yang ganggu karena siapapun, namun ternyata turtle-nya malah berhasil diamankan oleh Mobazem. Tapi pertempuran yang terus terjadi dan flickernya sudah terlihat, tapi The Way of Dragon membuat Mobazem langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan reaksi balasan dari Ulfhenar yang membuat White Chicken satu terakhirnya White Chicken balik ke area belakang. Rekan-rekannya pun selamat. Apakah ini sebuah pengorbanan? Pengorbanan, tapi aku merasa ya di posisi seperti ini BTK yang mendapatkan turtle tetap mendapatkan kerugian juga pada Iya mereka. Sehingga dengan tim fight panjangnya Ulfhenar yang membawakan Alien Glue di sini, grab-grabnya on point banget. Mobazem yang ditarget karena emang sangat mudah sekali untuk bisa menghentikan bagaimana hero-hero di lini depan atau rotasinya hero patung sebenarnya. Satunya di sini ada 3 bahkan, Arlott, Fredrin, Hylos juga. Mereka bakal mudah sekali untuk bisa di-engage duluan sama Blue. Sehingga ini akan memudahkan TNC sebagai eksekutor datang sebagai pembasmi kill aja. Yep. Karena tadi dibilang bersih banget juga setupnya, enggak juga ya Pak. Hey, ada Glass Panway yang langsung dikeluarkan, tapi barusan terlihat ada Glacier tadi yang sudah connect ke arah dari satu player. Namun di tempat yang berbeda, The Wave Drake langsung dikeluarkan, tapi Zia masih kabur lagi ke tempat yang berbeda. Ada sebuah backupan dilakukan oleh Rosa. Rosanya di bagian belakang, dan sekarang ada Hasclaw yang dimiliki oleh Sunshine dan Sunshine. Mungkin siap bergabung ke dalam pertempuran, tapi sekarang waktu yang didapatkan dimanfaatkan dulu untuk bisa melakukan platingan. Hey, Apex 47! Terlalu lama. Oke, over juga dari positioning, dan memang Rosanya juga memilih untuk mundur ke belakang. Dia nggak ready dengan flickernya. Dia terlalu memaksakan juga untuk melakukan zoning out atau screening, tapi padahal di sana Sunshine sudah cukup untung. Dia mendapatkan full platingan gold 40. Jadi untuk sekarang kayaknya pertukarannya udah cukup adil. Tinggal melihat bagaimana setup turtle kedua. Karena lihat, TNC levelnya 1 level di atas dari Mobazem. Ya. Kita menunggu bagaimana TNC dengan cara masuknya menuju ke area dari setup turtle. Semenjak Alien, nah itu jadi Glue yang sangat menjengkelkan di depan dan akan mengganggu semua frontliner dari Bloodthirster. Oke, di bawah masih cukup adem antara masing-masing core laner, tapi belum ada sebuah serangan begitu signifikan. Hanya saja TNC sudah mulai mendekat, dan juga Apex 47, tapi again gagal untuk bisa mendapatkan karakter tersebut, dan Mobazem kembali menunjukkan kelasnya. Retri yang begitu on point, dan kalkulasi dari Fredrin dari dulu memang sangat menyebalkan. Ini kan ada Empress Flat. Itu juga akan memudahkan bagaimana kalkulasi dari Retribution, dan sekarang kendali objektifnya masih semuanya diambil, dan adanya Pride of Ice. Rosa memaksa flicker. Selamat, dan Rosa masih berhasil selamat, tidak ada poin dan masuk ke dalam tubuh, tapi White Chicken sendirian di tempat yang berbeda masih terlalu sulit untuk bisa menumbangkan. Dan sekarang Bruno-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat, dan Zia mulai dari kejauhan mulai mendekat lagi. Ada Dead Sonata yang dikeluarkan, dan barusan Rhapsody yang menghilangkan satu wave pula. Wow, ini sebuah geng yang berhasil dari Hun. Dengan ada diversion yang tiba-tiba dia hadir di belakangnya dari Sunshine yang terkena damage, sehingga membuat gerakan dari Sunshine sangat terbatas. Dan lihat Zia, dia memang tidak mendapatkan platingan gold, tapi dia mendapatkan keuntungannya adalah turretnya. Outer yang nanti akan membuka potensi ganking dari BTK. Sementara Hun, dalam keadaan seperti ini, dia tinggal menunggu langkah selanjutnya menuju kemana. Teleportation yang sangat-sangat mengganggu juga bagaimana keseimbangan dari Ulfhenar. Apalagi sekarang dia on the way untuk ke Glowing One. Ya, itu dia. Ada pergerakan tadi di area angin yang dilakukan oleh TNG. Sementara Mobazem di dalam perumputan ada 2 player yang udah mulai mendekat, tapi terlalu beresiko. Resikonya emang tinggi sih. Melihat apalagi sekarang pressure-nya akan bergerak ke bagian top lane. Ya, White Chicken yang standby di bagian bottom lane. Wah, hingga poke damage lagi dari Death Sonara. Benar-benar mengganggu banget dengan typical spam. Semakin banyak lasit yang diambil sama Zia, semakin banyak juga Death Sonata yang bisa dilontarkan. Bahkan Zia dikasih waktu, dikasih teman gitu, bahkan dikasih perlindungan. Memang agak sedikit maju daripada Zia, dan Zia bisa menyelesaikan di bagian belakangnya. Tapi Fortnite sendirian di dalam area tersebut terlalu berani apabila dia melakukan sebuah inisiasi sendirian. Perfect turtle. Mobazem dengan Fredrin benar-benar keluar dari konteks permainan assassin atau bahkan fighter. BTK menekan Ulfhenar sehingga gerakan mereka sangat terbatas sekali dan bergantung kepada Alien
Kalau Alien nggak dapetin grab split-nya apa belum, kayaknya nggak bakal menjadi game yang cukup imbang secara permainan kick-off-nya. Karena Ulfhenar sangat membutuhkan waktu biar TNC-nya nanti bisa carry the game. Karena Sunshine, dia udah kalah langkah nih sama Zia dari awal. Sejak tadi ada ganking. Karena ini Zia-nya udah aktif banget untuk ikut ke dalam tim fight, Bro. Sementara kalau kita lihat dari Sunshine, belum, Bro. Belum ada tadi. Belum cukup juga damage-nya. Jaraknya masih terlalu dekat juga untuk sekarang. TNC, dia hanya dengan mengharapkan level dari TNC nanti. Oke, pindah kemana? Hehe, gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari TNC. Oke, terspot seperti bagian top lane, sehingga membuat TNC kali ini harus farming ulang dulu dan reset juga. Harus dilakukan oleh Bloodlust King. Set yang cepat, menunggu lagi dari cooldown diversion. Wedge, Ada flash? ada sebuah serangan yang dilakukan dan Brand of Ice sudah terlihat. Ada satu Frenzy Flash yang udah dikeluarkan dan masih belum tentu bisa kabur dari tersebut. Hanya saja untuk sekarang satu terakhir yang membuat Rosa pun tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Apex for 7 gak bakal mudah untuk ditargetkan kalau pertukarannya hanya ada Rosa di sini. Tumbang kali ini sehingga Brand of Ice yang tadi sempat menyelamatkan hari dari Rosa tidak bisa diulangi suksesnya kembali. Sekarang zoning. Kalian lihat ini Lovers? Akhirnya aku bisa buka usaha kopi kekinian. Mantep gak? Mantep gak? Wah, hebat. Pasti dapat modal. Karena slashnya tadi connect ke dalam satu player, namun di tempat yang berbeda belum ada follow up damage yang sudah dilakukan oleh rekan-rekannya. Dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi, kembali tercipta di mana TNC-nya malah menjadi korban dan mereka masih ingin lebih. Pada slashnya dikokak kembali, tim fight-nya begitu lama, tim fight-nya terus-terusan terjadi. Bahkan mereka masih ingin lebih. Coba lihat tempat yang berbeda dan Sonata dan juga Rhapsody barusan membuat siapapun mundur. Tapi lagi-lagi Pak Pulung, targeting dan pertukarannya selalu diuntungkan untuk BTK. Mereka benar-benar menang dari segi sustainability. Ini mungkin alasannya kenapa Granger-nya menggunakan Emblem Fighter. Karena dia mau durable dalam team fight. Dia tidak mau ditumbangkan dengan mudahnya walaupun damage-nya agak sedikit berkurang karena tidak menggunakan Emblem Assassin. Tapi Emblem Fighter-nya works. Dan Zia sudah mendapatkan 2 kill participation. Dia tinggal tabung lagi nih dari segi assist, dari segi point killnya agar nanti Festival of Blood yang dia bawakan bisa maksimum stacknya. Dan dengan gold lead bisa terlihat bahwa memang di sini hanya TNC yang unggul secara goldnya karena memang Joy bisa pegangin lane jauh. Tapi untuk sekarang fight man team fight-nya BTK solid sekali. Ya, Alien sudah akan mencari tempat. Sementara sekarang 1, 2, 3, 4 player, 5 player sudah berkumpul di tempat yang sama. Red Water Sticking. Dan seperti apa lagi setupnya karena beberapa pemain dari Ulfhenar mereka masih memilih untuk bisa menjaga landingnya. Ketahuan! Hehe, ketahuan. Sementara sekarang pergerakan dari TNC-nya masih belum tentu bisa mengatakan damage karena dari Zia, tapi Zia-nya sudah lejap. Dan dari mana sekarang damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Water Sticking? Akankah ini menjadi satu momen terbalikan untuk pemain dari Ulfhenar? Karena sekarang P47 double kill juga didapatkan oleh Bruno. Bruno-nya siap maju ke bagian terdepan untuk bisa mengantarkan damage-nya, namun TNC mundur kembali. Trade yang tidak diuntungkan bagi BTK. 3 ditukarkan dengan 2 saja. Ulfhenar mendapatkan momentumnya. Target mereka bukan ke Alien ternyata. Tapi Aliennya emang gak bisa di skip juga Pak Pulung karena ada 3 front line dari BTK. Sehingga membuat gerakan dari Ulfhenar lebih dinamis untuk bisa menumbangkan dengan play front to back. Thanks to Sunshine dan juga thanks to TNC. Untungnya dia tidak tertangkap. Karena kalau dari TNC tertangkap mungkin akan ada cerita yang berbeda. Dan sekarang TNC mendapatkan level 15-nya. Ya, akankah mereka trauma atau tidak untuk bisa dipindah tempat? Tapi ini dia teman-teman. Fun fact dari Chow juga sepanjang babak Wildcard F6, Chow menorehkan 100% pick or ban dengan total 20 pick dan 70%. Wow, hero yang everlasting dari zaman M1 sampai di M6. Ini hero benar-benar masih populer banget. 100% ya? Hero serbaguna lah. Boleh. Kalau dari item juga emang kayaknya agak sedikit jauh. Karena apa? Aku merasa kita Zia tadi ambil Emblem Fighters. Dia berarti bermain sustainability, tapi ternyata dia menunjukkan skills. Mungkin tujuannya karena menang di game tadi. Atau mungkin ingin mengamankan kill dengan menjadi Ini eksekutor. baru mau bikin hunter nih kayaknya. Makanya
sekarang Diversion berkejar sepertinya ke bagian rampok bang. Oke, ada serangan lagi yang akan mereka lakukan dan gagal. Tapi malah membuat Rosa langsung saja seketika di tempat yang berbeda. Ada pergerakan sudah jauh dari Bruno, berarti sudah cukup untuk mereka. Disengage bagi BTK, tapi keuntungan tidak bisa dilewatkan. Hendar, ternyata lagi-lagi Rosa yang tertangkap di sana. Yang tidak terduga-duga dengan ada Diversion barusan. Ditambah lagi ternyata semua member dari BTK join the fight. Sehingga ini dia game changer hero Woyi yang nantinya bisa menjadi alasan kenapa BTK bisa membalikkan keadaan dengan cepat. Karena potensi yang bisa dibawakan itu jadi sangat amat jauh. Ya, tempo sa buhay tempo nga. ada pencarian informasi dalam shop, terlihat beberapa player di dalam area rekor global. Kembali player semua berkumpul dari masing-masing tim. Sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Mubazin ya, pada sekarang ya metanya udah kumpul gitu loh. Team fight. Mereka harus bisa maksimal team fight. Kalau misalkan musuhnya belum siap berlima, Diversion. Oke, kemana dan sudah ditunggu ternyata, tapi ternyata tidak. Gagal kali ini dari Clue untuk bisa menghadang ke arah beberapa player. Dan Sunshine hampir tumbang Pak Bulung. Kalau tadi dia kena satu Death Sonata lagi atau poke damage yang cukup atau minimal stack dari Skypierce-nya mumpuni untuk melakukan instant execution dengan efek lethality, akan ada hari yang buruk bagi Bruno. Dan White Chicken pun masih bisa menahan bagaimana damage ataupun aksi yang dilakukan oleh TNC sendiri. Paslah, Vengeance lah. Menang jumlah dan menang map pressure, itu yang dicari sama BTK dengan poinnya. Sekarang tinggal menunggu bagaimana setup yang ingin mereka lakukan itu. Karena tadi alien aja mereka gas bang, mereka tanpa ragu loh untuk bisa langsung mengimbangkan sosok Blue. Ya, sekarang poke damage-nya harus lebih hati-hati karena Hendar tidak punya hero healer pasti. Limit 5 juta dan bunganya 5%. Udah gas aja di sini. PP-nya soalnya nih. Jangan di situ. Kenapa sih? Aku lagi butuh uang nih. Kepepet banget. Itu tinggi banget, itu susah loh baliknya. Terus gua harus pinjam gimana dong? Kasih solusi nih. Tapi terus-terusan ya, Rotter King ingin mendapatkan poin ini. Jadi harusnya bakal coba untuk dimainkan aja ke Hornets saja. Dan 1-2 formasi dari Diversion. Sekarang masih itu di Diversion. Dan berikut untuk Sunshine. Yap, itu dia. Ada pergerakan dari Bruno. Mission complete. Berhasil mendapatkan senjata Zia. Juga menjadi korban. Jumlah pergerakan yang dimiliki oleh Hun. Akankah dirinya bisa melawan? Dan juga mereka berhasil mengusir mundur ke arah beberapa pemain di mana Mumazen berhasil memisahkan ke arah beberapa pemain dari Hun. Benar. Menang kuantitas lagi dari BTK. Walaupun di sana ada TNC, walaupun di sana ada Rosa dengan Glacier, tapi nggak cukup itu semua. TNC sekarang dari level 15 tapi masih belum cukup untuk bisa mendapatkan semua hero dari BTK. Dan Winter Dawn dikeluarkan, tapi di bagian belakang coba lihat walaupun ada satu Frostbeast dan juga Frigid Glacier itu menghilangkan memberikan impact yang begitu banyak. Apex 47 diusir kembali. Wow, team fight panjang dari Full Hendar. Mereka tahu persis gimana caranya menghentikan keuntungan dari BTK. Dan sekarang, ya bakal berhenti karena Diversion lagi. Oke, Apex ya pergi lagi, gagal. Tidak boleh nge-camp di situ ya Apex ya. Masih jadi lahannya BTK. Tidak diizinkan ya untuk mendapatkan satu spot pun. Tapi sekarang kayak bakal keluar karena tidak ada TNC dari Full Hendar. Yap, itu dia. Berhasil mendapatkan Kara Lord. Dan ini pun akan membantu mereka untuk bisa menyerang lagi pertahanan dari Upenang. War Axe yang sekarang menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman dari sustainability yang
luar biasa bisa rebel dalam tim fight ini. Dan Zia Max akan menemukan scope meteor karena dia tahu yang bisa melakukan dia efek magic damage. Jadi dia butuh durability. Semoga diamankan juga boleh. Karena ya kalau boleh jujur Bapak dengan Emerald Fighters itu War Axe dan Pixel sudah harus dikumpul. Oke. Walaupun damage-nya setengah ya dari War Axe. Oke, orang sudah tiga. Hype. Lo. Bun. Dan Bun ketemunya sama alien lo. Kalau misalkan miss step sedikit ya, itu Bun malah bisa diangkat dan iya sih kawan. Walau dia ini kalau emang dikejar banget nih, malah bahaya buat Cika. Masuklah area pertahanan dari pemain dari Gubernur. Atau benar ketiga, sorry. Ada atau bahkan bisa di flank sama TNC datang dari belakang. Yap. Lord Lordnya giveaway. Lord giveaway, tapi apa 47? Tetap menjadi orang terdepan, hanya saja tidak bisa terlalu lama lagi. Ini dia play assassin yang saya mention tadi. Bahwa di game sebelumnya ketika ada tinggal hero yang kayak Joy ini memungkinkan sekali untuk melakukan cut wave Ya. asal tidak lengkap karena sekarang udah ada Bobo Evolution. Apakah akan dilakukan secepat mungkin Hun? Masih menunggu karena Zia sekarang ada di bagian mid lane, sedang Show juga di sana. Sementara Mobile Zane dia terdeteksi. Jadi kalau ke sana untung Shark-nya. Shark sudah berhasil langsung membuka area rumah tersebut. Karena kalau nggak ada pergerakan tadi, fokusnya di Mobile Zane bisa jadi tuh. Tapi jujur fighting dia sekarang mode cover. Ada way of dragon akan dari belakang, tapi baru ada satu fighter Sultan yang korek arah beberapa player dan juga bridging lasernya tidak memberikan impact yang begitu maksimal kepada berbeda. Walaupun alien berhasil menaiki karena satu player tidak masalah, ditembakin tetap. Dan lihat darah dari Zia apa belum? Rhapsody-nya, recovery HP-nya terlalu cepat dan sekarang mereka akan memaksa untuk mendapatkan kalian di bagian top lane. Ya. Dan tidak ada damage yang begitu besar yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Ulfanar. Kenapa? Karena dari Sunshine tidak bisa mendekat. Hero saja berhasil dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Tapi Shantan pun tercipta. Coba lihat, ada pergerakan di Shantan sendirian berjuang untuk sekarang. Dari TNC-nya bisakah dia kabur dan pasti bisa triple kill. Sunshine mendapatkan triple kill dan bahkan menghentikan pergerakan dari Bloodthirsty King. Sekarang Lordnya malah terbuka apa belum? Kemenangan jumlah di depan mata dari Ulfhednar karena beberapa member akan kembali ke Land of Dawn. Dan Shark di cancel juga recall-nya sehingga dia makin lama untuk menuju ke area dari Lord dengan full HP. 3 melawan 1 untuk sekarang karena Shark akan recall terlebih dahulu menunggu Shark di area Lord. Dengan Lord Uniform yang terbuka ini akan didapatkan secepat mungkin oleh Ulfhednar. Hanya satu menguntung ya bro ya. Satu momen saja, semua mengubah segalanya. Overcommit dari Mobile Zane, dia jump in ke depan tanpa stack dari pasifnya. Energy Eruption tidak bisa melakukan taunt, sehingga kali ini Ulfhednar akan bergerak bersama dengan Lord Evolve. Hal yang serupa dengan apa yang terjadi di game kita yang pertama. Township. Play now. Kau berani memukulku? Kalau saja sudah dianggap Oke, ayo tinggal menunggu kehadiran dari Lord dan kita lihat akan seperti apa setup dari Ulfhednar. Ini
Sebenarnya kita sebutin ya, Shansen tadi sulit banget untuk bisa mendapatkan posisi karena begitu banyak nih orang yang juga ingin mengunci kalau tubuhnya gitu loh. Tapi ternyata dengan satu overcommit dilakukan oleh Golden State, Overcommit lagi. overcommit lagi ya. Sebuah kata yang sangat mengerikan. Ada dua game. Best of one series. Swiss stage. Di match yang kedua bahkan bisa terjadi comeback lagi semenjak kita melihat Ulfhenar benar-benar masih berada dalam tempo permainan ini. Ini udah masuk menit 20 ya. Belum lagi retensinya sudah menyanyikan dan Lodget menggebrak ke arah satu defensi dan dimiliki oleh Glotter Sticking yang berhasil menumbangkan dari bagian tengah. Ada wave ini yang akan masuk tapi masih bisa ditahan. Masih tertahan dengan kehadiran dari Zia yang kali ini bermain dengan sangat safe. Kita tahu bagaimana cara untuk menahan di bagian mid lane-nya juga. Lagi-lagi, spell fan adalah kuncinya untuk bertahan. Dan sekarang apakah akan ada diversion balasan? Karena Super Minion Wave sebenarnya next wave baru hanya bisa melancarkan serangan dengan menggunakan diversion. Ya, tapi setidaknya dari masing-masing best talent ya Sama. jadi sebetulnya dari masih bisa mereka fokus. Cuma kalau pemodikan mobilitas antara pembersihan dan juga bergabung lagi bersama dengan tim fight dari masing-masing tim. Kalau dari full itemnya apalagi dari old school juga ini jadi buat versi dari Hun. Dan akhirnya Shield ternyata dipilih sehingga bukan menuju ke item. Apa gue udah? Dan akhirnya Shield karena seperti kita ketahui ya DNC dan juga Rosa adalah tipikal dua pemain yang bisa langsung target menunjukkan dari sini. Ini udah full juga dari sisi item. Defense-nya makin enak lagi, serangannya makin enak lagi. Tapi jujur ya melihat Zia dengan damage yang nanggung cuma dia emang gak bisa diimbangi secara instan itu annoying banget loh untuk hitungan marksman. Biasanya marksman satu kali lockdown hilang gitu kan. Terus-terusan Rhapsody-nya. Maksudnya dari coverage cepat karena ada Oras dan juga ada Emblem Fighter ditambah lagi dengan adanya kehadiran dari Festival of Blood. Dan sekarang Zia juga udah mendapatkan 8 kill participation, 2 kill 6 assist. Dia jangan kaget kalau ternyata nanti kalkulasi dari Festival of Blood sudah sangat cukup untuk dia bisa nge-recover HP. Ini di bawah juga masih ada alien ya semangat. Silakan siapa harus sih. Karena Alien dari tadi yang korban kan dengan sepatu romsnya bahkan dia pegang dia bahkan masuk kali banget. Akan seperti apa? Siapa yang akan lewat? TNC dan dikeroyoklah sudah TNC. Wow. Dan tepat ketika dia beli Magic Potion di menit ke-22 dia tumbang 1 menit lebih dan sekarang Lord terbuka dengan bebasnya tanpa memegang Retribution Ulfhenar. Wow. Bertanding dengan kuantitas yang ini. Oke, apakah dengan kalah dari sisi kuantitas tapi mereka belum kalah mental? Kenapa? Karena mereka masih mencoba untuk bisa masuk dalam area pertahanan yang sudah dibangun oleh Glotter Sticking. Tapi untuk sekarang Bridge Glacier-nya tertinggal Point Chicken sendiri masih ada flicker. Bahkan Alien belum bisa masuk terlalu dalam. Wah, dan kali ini Lordnya akan coba untuk diambil dengan mudahnya. Apex One Seven mencoba untuk membuat move. Oke, dan siapa yang mendapatkan dan ternyata adalah Mobazen dengan Retribution-nya. Apex One Seven tepat memilih Shark-nya malah menjadi korban. Tapi Papuan, TNC-nya pun terjebak. Bahkan Dayanzen masih terjebak di dalam area dari spawn-nya pun belum bisa membantu rekan-rekannya dan pergerakan dari Sunshine ini tidak sebanding dengan Hylos yang dia ambil, Prof. Yes, pertukaran yang sangat tidak adil dan Zia memiliki immortality sekarang. Mobazen juga punya immortality. Mereka ingin menabrak secara paksa dengan Lord Evolve sebagai dobrakannya. Oke, sekarang TNC-nya hadir, tapi tidak untuk Sunshine. Sunshine lah yang harus melihat dari kejauhan. Namun sekarang dengan satu win terkenal sudah dimiliki, akankah dirinya bisa selamat? TNC-nya dikerak bisa ada 4 player yang sudah mengelilingi tubuhnya. Sepertinya Glotter Sticking bisa menutup game ini kah? Karena mereka berpindah tempat dan juga nge-sandwich pemain-pemain dari Ulfhenar. Lordnya masih selamat. Bisakah Apex 47 sendirian? Bisakah dia mengamankan Karabesnya dan tidak bisa karena Lordnya sudah bergerak masuk. Glotter Sticking